Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Saipul, NRP saya 801161010. Saya perwakilan dari Setlore. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang proses remove dan install arm silinder pada unit Komatsu Hydraulic Excavator PC 1250-8. Sebelum kita memulai proses remove dan install, ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah alat pelindung diri atau PD. APD yang perlu kita siapkan antara lain, yang pertama safety helmet, yang kedua safety glass, yang ketiga safety glove, yang keempat safety shoes, kemudian padlock dan danger tag, serta baju reflektor. Setelah kita mempersiapkan alat pelindung diri, berikutnya adalah dokumen-dokumen pendukung. Untuk dokumen-dokumen pendukung yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah partbook, yang kedua adalah shop manual. Untuk partbook dan shop manual sudah kita simpan di dalam HP. Hal ini bertujuan untuk memperingkas dan mempermudah kita dalam mengaksesnya. Dokumen pendukung lainnya antara lain installation report, yang keempat adalah BAPP, yang kelima adalah IE 4A, yang berikutnya adalah JSA atau Job Safety Analysis. Tool yang kita perlu siapkan antara lain toolbox SI, torque wrench, vernier caliper, kemudian lifting tool yang kita perlukan antara lain belt dan juga cycle. Untuk belt dan cycle, SBL yang kita perlukan antara 3 sampai 5 ton. Berikutnya proses preparation yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah posisi parkir unit. Kita pastikan unit terparkir pada permukaan tanah yang rata dan kering. Hal ini untuk memudahkan kita saat proses remove dan install. Yang kedua adalah demarkasi area kerja. Hal ini untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan memasuki area kita. Terus yang ketiga, kita harus memastikan setiap kali kita bekerja kita sudah memasang padlock dan juga danger tag. Sebelum kita melakukan proses pelepasan, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah parkir unit. Kita memarkirkan unit di posisi yang rata dan aman dengan posisi arm silinder full letrat. Boom silinder dan bucket silinder menyesuaikan karena kita angkat terlebih dahulu boomnya, kemudian kita pasang stand pada bagian arm end. Kemudian kita turunkan hingga arm end tersangga oleh stand tersebut, dan bucket menyesuaikan diturunkan hingga menyentuh tanah. Setelah unit terparkir dengan rapi, langkah berikutnya adalah kita lepas semua hose grease dari arm silinder. Yang pertama terdapat pada sisi bottom, yang kedua terdapat pada sisi rod. Setelah hose grease terlepas, langkah berikutnya adalah kita melepas pin pada bagian rod silinder. Untuk pin pada bagian rod silinder, sebelum kita melepasnya, pertama-tama kita harus memasang stand di antara arm silinder dan boom attachment. Fungsinya untuk menyangga arm silinder supaya tidak terjatuh saat pin terlepas. Dan untuk safety-nya lagi, kita memasang webbing sling pada arm silinder sebagai penahan, dan juga untuk memposisikan silinder agar floating untuk mempermudah pelepasan pin dari arm silinder tersebut. Ketika kita melepas pin arm silinder, di situ terdapat sim. Kita harus memberikan marking pada masing-masing sim tersebut, membersihkannya dan mengukur ketebalannya untuk mempermudah kita saat proses pemasangan lagi nanti. Untuk pelepasan pin tersebut, caranya adalah pertama kita lepas lock plate dari pin tersebut menggunakan soket 36. Setelah terlepas, kita tarik pin tersebut menggunakan jack ball, dan setelah terlepas maka kita amankan pin tersebut. Setelah proses pelepasan pin, kita turunkan sedikit arm silinder hingga tersangga oleh stand, dan kita lepaskan webbing sling. Langkah berikutnya adalah kita melepas hose dari arm silinder. Sebelum memulai pelepasan hose tersebut, kita wajib melakukan perilisan pressure hidrolik yang
tersimpan di dalam arm silinder. Untuk proses perilisannya adalah dengan cara kita matikan unit, kita posisikan starting switch ke posisi on, kemudian kita biarkan PPC lock lever posisi rilis. Kita gerak-gerakan PPC, setelah proses habis kita rilis juga hidrolik tank. Setelah pressure hidrolik terrilis, kita bisa melepas hose dari arm silinder. Untuk pelepasan kita harus melakukan secara perlahan-lahan. Fungsinya agar ketika ada pressure yang tersimpan atau tersisa di arm silinder tidak menyembur kepada kita. Setelah kita melepas hose dari arm silinder, berikutnya langkahnya adalah pelepasan dari pin pada bottom arm silinder. Untuk pelepasan pin pada bottom arm silinder, langkah sebelumnya adalah kita memasang satu lagi webbing sling di sebelah bottom agar posisinya bisa sejajar dan tidak goyang. Kita angkat sedikit arm silinder sehingga posisinya lurus dengan pin bottom. Setelah posisi terangkat dan floating, kita bisa melepas pin dari bottom silinder tersebut. Namun sebelum itu, pastikan kita sudah memasang blind plug pada blok silinder di atas dan juga pada piping yang ada di arm silinder, serta kita telah menutup hose supply arm silinder, dan juga kita telah mengikat perut arm silinder supaya tidak memanjang ketika diangkat nanti. Setelah hal itu kita lakukan, maka kita sudah siap untuk melepas pin dari bottom arm silinder. Untuk pelepasannya, yang pertama kita melepas lock brake dari pin bottom arm silinder menggunakan soket 36. Setelah terlepas, kita tarik menggunakan jack ball pin bottom arm silinder tersebut. Di sana juga terdapat SIM, dan seperti yang awal tadi, SIM harus kita amankan, kita ukur, kita bersihkan dan kita tandai supaya mempermudah dalam proses pemasangan nanti. Setelah pin terlepas, kita angkat arm silinder secara perlahan-lahan dan kita turunkan ke atas stand. Proses berikutnya adalah proses cleaning. Setelah silinder terlepas, kita akan membersihkan beberapa bagian. Yang pertama harus wajib kita bersihkan adalah lubang dari bushing serta permukaan samping dari bushing, baik bushing yang terdapat pada silinder maupun yang terdapat pada boom attachment atau arm attachment. Yang kedua, kita pastikan juga lubang bushing yang terdapat pada silinder, lubang pelumasan atau lubang grease itu tembus ke dalam. Caranya adalah dengan cara kita melakukan greasing manual pada lubang bushing tersebut. Yang kita bersihkan berikutnya adalah kontak surface dari permukaan yang akan bersinggungan pada di hose dan juga piping serta pada blok pada silinder arm. Yang ketiga yang wajib kita bersihkan berikutnya adalah pin. Kita wajib membersihkan kedua pin, baik pin root maupun pin bottom. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan saat pemasangan dan mempermudah kita saat pemasangan. Setelah kita melakukan langkah cleaning, berikutnya adalah langkah inspection. Beberapa hal yang perlu dilakukan pemeriksaan antara lain, yang pertama bushing, baik bushing yang terdapat pada silinder maupun pada attachment. Kita periksa keausannya serta kondisi bushingnya, apakah terdapat keretakan atau kondisi abnormal lainnya. Dan juga bushing pada silinder kita wajib memastikan lubang pelumasannya normal dan tidak ada kendala. Setelah kita memastikan bushing, berikutnya adalah kita memastikan pin. Kita pastikan pin tidak mengalami keausan berlebihan atau keabnormalan yang lainnya. Setelah pin, berikutnya adalah kita memastikan semua kontak surface yang terdapat pada silinder, baik kontak surface untuk piping maupun hose. Di situ kita pastikan kondisi kontak surface-nya bersih, tidak ada scratch ataupun karat, dan tidak ada abnormality yang lainnya. Yang keempat, kita memeriksa SIM. Kita pastikan ketebalan SIM tidak mengalami keausan dan juga kondisi SIM
tidak ada keabnormalan. Selanjutnya kita pastikan silinder itu sendiri kondisinya bagus, tidak ada kebocoran, tidak ada keretakan, ataupun pada rootnya tidak ada chipping, discoloration, dan keabnormalan yang lainnya. Proses selanjutnya adalah proses installation atau pemasangan. Untuk proses pemasangan, pertama-tama kita akan mengangkat silinder tersebut. Sebelum kita mengangkat silinder tersebut, kita wajib memastikan bahwa SBL dari lifting tool dan juga alat angkatnya di atas dari berat dari silinder itu sendiri, yaitu 610 kg. Kita angkat silinder arm tersebut perlahan-lahan, kemudian kita paskan ke bracket yang terdapat pada boom attachment. Jadi kita akan memasang sisi bottom terlebih dahulu. Setelah posisinya sudah masuk, kita luruskan lubang bushing antara bushing yang terdapat pada boom attachment dan juga yang terdapat pada arm silinder. Kita luruskan. Ketika meluruskan, jangan pernah menggunakan tangan ataupun jari. Gunakanlah screwdriver ataupun bar untuk meluruskannya, untuk mencegah terjadinya insiden. Setelah lurus, kemudian kita pasangkan sim sesuai marking dari bottom arm silinder tersebut. Kita pastikan clearance antara bottom arm silinder dan juga bracket yang terdapat pada boom attachment adalah 2-3 mm. Setelah kita pasang simnya dan posisi bushingnya sudah lurus, kita pasang pin dari bottom arm silinder tersebut. Kita pasang. Setelah terpasang, kita pasang lock plate dari pin tersebut. Untuk mounting dari lock plate tersebut, kita torque dengan torque 90-105 kg/m. Setelah terpasang, kemudian kita pasang hose dari arm silinder. Untuk pemasangan hose, pertama-tama wajib kita pastikan bahwa kontak surface dari hose dan juga kontak surface yang terdapat pada silinder dalam keadaan baik, rata, dan tidak ada scratch ataupun chipping. Kemudian kita pastikan o-ring sudah terpasang pada hose dan juga o-ring sudah dilapisin dengan lapisan oil film tipis. Setelah itu telah kita lakukan, kemudian kita memasang hose tersebut pada blok dan juga pada piping. Untuk torque dari mounting hose tersebut adalah 10-12 kg/m. Setelah hose tersebut terpasang, kemudian kita turunkan silinder secara perlahan-lahan hingga posisinya setara dengan bracket yang terdapat pada arm attachment. Setelah posisinya setara, kemudian kita pasang sim sesuai marking untuk sisi root dari arm silinder tersebut. Setelah sim terpasang, kita pastikan bahwa clearance antara root silinder dan juga bracket yang terdapat pada arm attachment tersebut adalah 2-3 mm. Kita masukkan pin, kemudian kita pasang lock plate pada pin tersebut. Untuk torque-nya sama, yaitu 90-105 kg/m. Setelah terpasang, langkah berikutnya adalah kita memasang hose grease atau hose lubrication yang terdapat pada bottom arm silinder dan juga yang terdapat pada root arm silinder. Setelah proses instalasi selesai, langkah berikutnya adalah proses bleeding. Langkah berikutnya adalah bleeding udara pada silinder. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kavitasi karena udara yang terjebak di dalam silinder. Sebelum kita melakukan bleeding udara, yang pertama kita lakukan adalah memastikan bahwa level oli hidrolik sesuai dengan yang dibutuhkan atau berada di rank. Setelah kita pastikan oli hidroliknya telah level, langkah pertama yang kita lakukan dalam proses bleeding udara adalah yang pertama, kita running unit secara low idle selama 5 menit. Setelah unit running secara 5 menit, kita panjangkan silinder hingga 100 mm sebelum end stroke kita hentikan. Kemudian kita pendekkan lagi 100 mm sebelum end stroke kita hentikan juga. Setelah itu kita lakukan seperti itu sebanyak 5 kali. Setelah kita lakukan hal tersebut sebanyak 5 kali, kita panjangkan silinder hingga end stroke dan biarkan relief
kita tahan terus relief selama 3 menit. Setelah 3 menit kita lepaskan PPC lever, kemudian kita running engine-nya menjadi high idle. Setelah engine menjadi high idle, kita pendekkan kembali silinder hingga 100 mm sebelum end stroke, kemudian kita panjangkan lagi hingga 105 mm sebelum end stroke, kita hentikan. Kita lakukan sebanyak 5 kali lagi. Setelah itu kita panjangkan hingga end stroke dan relief, kita tahan selama 1 menit. Setelah kita tahan selama 1 menit, berarti proses bleeding udara dari silinder tersebut telah selesai. Setelah kita melakukan proses bleeding udara, langkah berikutnya adalah final inspection dan ground test. Kita lakukan ground test terlebih dahulu hingga temperaturnya tercapai. Setelah tercapai, kita lakukan pengetesan drift. Yang berikutnya adalah pengetesan pressure relief dari silinder yang telah kita ganti. Dan yang ketiga adalah kita melakukan pengetesan cycle time dari silinder yang telah kita ganti. Setelah itu kita lakukan pengecekan secara visual pada silinder yang telah kita ganti. Adakah kebocoran di sana? Kita pastikan tidak ada kebocoran di situ dan tidak ada abnormality yang lainnya. Setelah kita pastikan bahwa kondisi silinder sudah terpasang dengan baik dan tidak ada kebocoran, berarti unit telah dinyatakan ready dan siap dioperasikan. Demikian vlog LDA dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.